Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Nurkisro dari mahasiswa fisika akan menjelaskan sebuah rangkaian HPF dan LPF di pembelajaran kali ini. Bukan cuma menjelaskan sih, lebih ke arah menampilkan juga rangkaian HPF sama LPF. Saya akan menjelaskan rangkaian LPF dan rangkaian HPF yang dimana sebelum masuk menjelaskan rangkaiannya itu kita perlu tahu bahwa LPF itu adalah low pass filter yang dimana rangkaian ini melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menahan atau merendam sinyal frekuensi tinggi. Intinya tuh ketika frekuensinya di sini rendah, sinyalnya nggak bakal lolos ke sini, nggak bakal lolos ke Vout-nya. Ketika frekuensinya tinggi, bakalan lolos astaga. Frekuensinya rendah, bakalan lolos. Dan ketika frekuensinya tinggi, dia bakal menolak gitu lah. Jadi nggak bakal masuk ke sini, kebalik tadi. Selanjutnya dalam contoh penerapannya biasanya LPF ini digunakan pada subwoofer ya, yang suara bass lah, yang itu terus pada rangkaian sensor yang digunakan untuk menghaluskan sinyal. Bentuk dasar RC biasanya tuh ada RC lagi LPF ini biasanya ada resistor dan kapasitor. R atau RC lah. Secara singkat, kerjanya itu saat frekuensinya rendah, kapasitor di sini akan terbuka, impedansi tingginya itu bakalan menghasilkan sinyal yang mudah lewat ke output. Saat frekuensinya tinggi, kapasitor akan memendek sehingga impedansinya itu bakalan rendah. Sinyalnya bakalan terbuang ke kabel ground. Secara singkat itu rumus frekuensi cut off-nya itu sebagai Vc sama dengan 1/2pi Rc. Yang artinya frekuensi Vc itu sinyalnya mulai melemah. Selanjutnya ada sinyal HPF, di mana sinyal HPF ini adalah kebalikan dari LPF. Yaitu ketika frekuensinya tinggi dan maksudnya ketika frekuensinya tinggi bakalan melewatkan sinyal ini. Namun kalau misalnya frekuensinya rendah akan ditolak. Contoh penerapannya sistem audio yang digunakan untuk tweeter. Dalam rangkaian sensor digunakan untuk menghilangkan sinyal DC atau drive lambat. Secara bentuk dasar RC-nya itu biasanya input ketemu kapasitor, lalu ada yang serinya itu paralel, terus di output keluarannya output di bawah itu ada ground, di bawah resistornya biasanya kayak gini. Secara singkat kerjanya itu saat frekuensinya rendah ya tadi lah, hampir pokoknya kebalikan dari LPF ini. Langsung masuk ke ini aja kali ya, pembahasan dari rangkaian yang saya buat. Ini kan pertama saya jelasin dulu bahwa yang saya pakai di sini HPF dulu ya. HPF dulu deh. HPF di sini yang saya gunakan untuk voltage-nya itu kayak gini. Terus untuk kapasitornya digunakan 1 mili. Resistornya 30 ohm. Dan mendapatkan sinyalnya
yang buat inputnya. Outputnya itu nah gini, hampir mirip lah, V in sama V outputnya hampir mirip. Jadi ini kan saya gunakan 1 milivolt lagi, kapasitor mili frekuensi. Jadi cara kerja di sini saat frekuensinya rendah, ini kan saya pakai 0,1 Hz, impedansi kapasitornya itu bakalan besar di sini sehingga sinyalnya sulit lewat ke Vout-nya itu. Saat frekuensinya tinggi, kapasitornya mengecil, sinyalnya mudah lewat. Jadi di sini namanya juga high gitu sih. High pass filter. Jadi kalau misalnya enggak, ini perlu sinyal frekuensi yang kuat lah biar lewat ke Vout-nya. Untuk perhitungannya itu saya udah pakai, aduh ini nggak pakai gimana, nggak usah lah, nggak usah tunjukin, pokoknya 1 per 2 pi dikali 1 per 2 pi dikali 30 ohm, terus yang ininya diganti 0,001 yang ngasilin 5,3 Hz di frekuensi kapasitornya. Sehingga ketika di bawah 5,3 Hz ini sinyal mulai direndam, dan ketika sinyalnya di atas 5,3 Hz ini sinyal bakalan lolos. Jadi Vout-nya itu sama dengan V ini. Selanjutnya yang LPF. LPF ini sinyal masuknya segini dan sinyal keluarnya, nah hampir sama juga karena perlu dijelasin lagi gak sih? Nggak usah kali ya. Jadi frekuensinya rendah, pokoknya nanti ini frekuensinya rendah bakalan melewatin ini rangkaian. Jadi Vout-nya itu bukan sama dengan sih, ini mau lebih tepatnya. Pokoknya hampir sama nilainya dengan V ini. Saat frekuensinya tinggi, si ininya nggak bakal sehingga kapasitor bakalan memendek, sinyal langsung ke ground, Vout-nya mengecil. Jadi LPF ini singkatnya lah, melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Terus untuk perhitungan yang saya gunakan tadi itu kan 1 FVC sama dengan 1 per 2 pi. RC yang saya hitung itu FC sama dengan 1 per 2 pi dikali 20 kilo ohm. Ini masing-masing 20 kilo ohm. 0,001 dikali 0,001 dari frekuensi ini. Terus dihasilkan hampir sama dengan 7 per 9,6 Hz. Sehingga sinyalnya lolosnya ketika di bawah 7,96 Hz. Dan mulai merendam ketika di atasnya. Karena mulai tahap ini, udah kali ya itu aja. Selanjutnya ke rangkaian selanjutnya ini. Nah, ini.
sama aja lah. Pokoknya ini di penguat-penguat non everting, terus melewati HPF yang tadi ketika high pass filternya di sini. LPF-nya di sini dan ini penguatnya ada 1 2 3. Waktu di LPF nanti keluar dari sini terus support ada penguat lagi ada subtractor, rangkaian subtractor non inverting lagi penguatnya. Input elektrodanya di sini. Udah kali ya, nggak perlu dijelasin. Minggu kemarin udah dijelasin. Udah pokoknya kayak gitu. Jadi nanti ini teh masuk nanti diperkuat sama non inverting, masuk ke subtractor, nanti melewati high pass filter, habis itu melewati penguat lagi, terus nyambung ke LPF, low pass ini keluar di sini. Kita kali ya, perlu di ini juga. Cukup deh, males pusing ngejelasin ini panjang, jauh banget. Cukup sekian, maaf kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.